Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. RHI kali ini, renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco akan angkat satu tema, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kegagalan. Saudara, kenapa tema ini penting? Bukankah dalam Tuhan kita selalu diberkati? Ya, iman kita memang begitu. Tapi dalam kenyataannya, kita tidak pernah lepas dari banyak pergumulan, bahkan kegagalan, bahkan keterpurukan. Saya mau ajak saudara-saudara, bagaimana tipsnya agar kita ini bisa bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, dan tidak makin tenggelam dan akhirnya hancur. Saudara, oleh sebab itu saya ajak kita untuk mencermati, ayo bangkit dari kegagalan, ayo bangkit dari keterpurukan. Semoga firman Tuhan yang kita renungkan juga uraian pada saat ini menjadi berkat buat ibu bapak dan saudara-saudara. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, kita memiliki semangat, kita memiliki kesungguhan, dan kita memiliki kesempatan untuk bangkit dari kegagalan. Tuhan memberkati, mari kita siapkan dengan pembahasan Sabda Tuhan. Saya akan memulai dengan sebuah cerita. Ada seorang petani yang bekerja di ladang dan dia memiliki seekor keledai tua. Keledai yang membantunya. Meskipun ini sudah mulai tua, tapi masih lumayan untuk angkat beban dan menemani membawa barang-barang ke rumah. Nah, suatu saat saudara, petani ini bingung. Karena apa? Karena keledainya yang biasa dilepas cari rumput itu nggak ada. Diteliti, baru ketemu. Ternyata keledainya itu jatuh ke sumur mati yang cukup dalam. Dan dia melihat, ternyata keledai itu sepertinya diam. Dia menyesal kenapa sumur itu ditutup dengan ranting-ranting dan daun dan tidak ditutup sekalian. Sekarang keledai yang banyak berjasa dalam hidupnya terperosok di situ. Karena dia lihat tidak mungkin menyelamatkan keledai itu dan kelihatannya seperti diam dan ini paling mati. Maka dia putuskan untuk mengubur saja keledai di situ. Dibantu oleh temannya, beberapa orang, maka mereka dengan skop lalu menutup ini lubang sumur yang dalam itu. Nah, saudara, ketika reruntuhan atau tanah memasuk ke sumur itu, keledai ini siuman dan dia terkejut kaget. Dia coba-coba untuk meringkik, tapi percuma. Mereka sudah rame-rame menutup itu. Yang dia lakukan adalah segera berdiri, dan ketika tanah itu jatuh di kepalanya, dia coba kibaskan di punggungnya, dia coba kibaskan, dan tanah itu jatuhnya makin banyak, dia kibaskan, kemudian tanah-tanah berjatuhan, dan dia pijak itu tanah, dia mulai bergerak. Begitu tanah itu terus ditutup, dan dia kibaskan itu, dan tanah itu jatuh di bawah, lalu dia berpijak. Begitu seterusnya. Yang di atas tidak menyadari, mereka segera tutup saja. Dan tanah-tanah itu jatuh makin banyak. Keledai itu makin sibuk, dia kibaskan. Meskipun tubuhnya sakit karena jatuh itu, tapi dia tidak mau terkubur di situ, dia kibaskan. Dan begitu tanah-tanah itu jatuh di kakinya, dia injak, lalu dia naik. Dia injak, lalu dia naik. Begitu seterusnya. Dan ketika lubang itu sudah hampir tertutup, petani dan temannya itu terkejut. Ternyata mereka menemukan keledai itu sudah naik dan udah kelihatan kepalanya nih. Gitu. Rupanya tanah yang dikibaskan itu dijadikan pijakan, dan begitu tanah itu mulai ditutup, dia kibaskan terus dan akhirnya dia malah makin lama makin naik. Saudara, ini ilustrasi yang populer, mungkin saudara pernah dengar. Saya mau tunjukkan kepada kita, seandainya keledai itu bodoh, dan kita sering menganggap binatang yang bodoh itu keledai ya. Seandainya keledai itu bodoh,
dia ditutup, dia diam saja, maka pasti dia akan terkubur di situ. Pasti. Tapi ketika dia mulai bangun, dia berdiri, dia kibaskan, dan itu menjadi sarana dia naik. Saudara, orang yang jatuh dalam jurang keterpurukan ada dua pilihan. Diam dan hancur, atau dia bergerak dan bangkit. Ada dua pilihan. Diam dan hancur, dikubur, atau bergerak dan bangkit. Saya memilih yang kedua. Saya tidak mau terpuruk dan terkubur. Saya mau bangkit. Kenapa? Karena saya punya keyakinan bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya itu ditolong oleh Tuhan. Saya punya keyakinan bahwa Allah kita di dalam Yesus itu pasti menolong. Itulah sebabnya salah satu ayat yang saya suka adalah Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kabeh prakara bisa dak sangga ana ing panjenengane kang paring kekuatan marang aku. Demikian firman Tuhan. Saudara, seperti kita ketahui, tidak usah munafik. Saudara dan saya, orang yang beriman kepada Tuhan, pun ada kalanya mengalami persoalan, kesulitan, bahkan keterpurukan. Tidak hanya orang biasa, bahkan pendeta sekalipun bisa mengalami banyak persoalan, kesulitan, masalah, malah keterpurukan. Nah, ini realitas yang ada. Bisa tentang masalah sakit penyakit. Kenapa ya? Kok sakit seperti ini? Saya sudah mencoba menjaga diri, tapi kenapa? Tuhan, kenapa kok biarkan? Wah, begitu kan? Disalahkan Tuhan. Bisa persoalan itu relasi suami istri anak, atau suami istri atau orang tua anak. Dan ini banyak terjadi. Meskipun zaman modern komunikasi canggih, tapi godaannya ya besar, sehingga relasi menjadi persoalan. Ada seorang bapak yang mendampingi istrinya yang sakit. Ada seorang istri yang mendampingi suaminya yang sakit dan menunggu anak-anaknya yang di kota yang secara ekonomi cukup, ternyata dikabari tidak segera pulang karena mereka memang punya alasan. Mereka bekerja, mereka harus hitung ini itu, termasuk situasi pandemi. Tapi yang sakit, apalagi yang mendampingi ini, kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Keterpurukan bisa tentang sakit, bisa tentang relasi, bisa juga masalah ekonomi. Nggak usah munafik, ekonomi juga memegang peranan yang penting. Bahkan tak jarang rumah tangga hancur itu karena ekonomi. Meskipun agamanya sama, tapi ekonomi. Saudara, ini yang terjadi sekitar kita. Nah, sikap kita bagaimana? Apakah kita merasa Tuhan menolong? Apakah kita yakin di tengah keterpurukan masih ada harapan? Atau kita merasa bahwa ini sudah tamat nih, tidak ada jalan lain? Dan sekali lagi saya bilang, ada dua kemungkinan kalau kita terpuruk. Yang satu diam, menyerah, kalah, dan terkubur. Yang kedua adalah tetap menghadapi masalah, tapi berjuang, bertahan. Dan tadi kalau teorinya si keledai, dia kibaskan kepala dan punggungnya, dan dia bergerak pelan. Kenapa? Karena dia meyakini masih ada cara. Kenapa? Karena dia tahu pasti ada jalan. Dan sebagai orang beriman, kita lebih dari sekedar keledai. Kita orang, bro, bukan keledai. Jadi kita orang beriman pasti percaya Tuhan tolong. Meskipun itu tidak mudah dan kita harus menjalani. Harus tabah menjalani. Saya ulangi, harus tabah menjalani. Saya kasih satu contoh lagi, yaitu tentang orang percaya yang menghadapi ini. Misalnya kita lihat Daniel, dan teman-temannya. Bukankah mereka orang yang beriman?
Tapi mereka tidak serta-merta lalu enak kepenak, lalu Tuhan berkati, sukses, lalu mereka nggak punya tantangan. Enggak begitu. Justru orang yang beriman itu menghadapi banyak tantangan. Justru di situ Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan tolong. Daniel yang secara karirnya bagus, maka orang-orang sekitarnya melihat ini orang bukan penduduk asli, ini orang bukan penduduk asli, tapi kok malah karirnya bagus. Lalu mereka membuat rekayasa sehingga sang raja membuat keputusan selama 30 hari tidak boleh meminta ke yang lain, harus ke sang raja atau dewasa raja toh. Dan Daniel dijebak karena Daniel selalu berdoa kepada Yahweh, pada Allah. Dan mereka sudah lihat ini. 3 kali dia berdoa setiap hari. Kemudian Daniel kena dan dia ditangkap dan hukumannya ditentukan, dilempar ke kandang singa. Kita hafal cerita ini. Dilempar ke kandang singa. Dan Daniel meyakini pertolongan Tuhan. Mungkin Tuhan diam dan dia harus mati di mulut singa-singa itu. Tapi mungkin juga Tuhan tidak akan diam dan menolong dia. Bagi Daniel, dia tidak mau dikte Tuhan, dia pasti memohon iya. Tapi Tuhan punya kehendaknya sendiri. Yang penting bagi Daniel adalah dia akan setia. Dia akan setia kepada Tuhannya. Nah, itu yang terjadi, saudara. Dan kemudian peristiwa kita sudah tahu, Daniel masuk ke kandang singa. Dan singa-singa itu tidak memangsanya. Daniel masih utuh, tidak lecet sedikit pun. Dan sang raja terkejut. Oh, ini berarti orang benar. Lalu ini menjadi kesaksian yang luar biasa yang ditulis dalam kitab Daniel yang kita baca di Daniel 6 berikut ini. Saya akan mulai baca ayat 17 ya. Daniel 6. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterai dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam ini tidak dibuat perubahan apapun. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah. Ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur. Ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari mulut singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak, istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius berkirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai
Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Saudara, saya stop pada ayat 27. Dan sejak saat itu, Daniel mendapat kedudukan bagus di pemerintahan Raja Darius. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, cerita Daniel hafalah kita. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, apakah kita mengimani Tuhan Allah seperti imannya Daniel? Apakah di tengah keterpurukan persoalan dan masalah, kita memiliki harapan kepada Tuhan? Mungkin kita punya masalah ekonomi, mungkin kita punya masalah sakit penyakit, mungkin relasi. Dan Daniel menghadapi masalah yang lebih kompleks. Bukan sekedar pekerjaannya, harga dirinya, tapi nyawanya terancam. Nyawanya terancam, saudara. Dan dia mengandalkan Tuhan. Kita sudah tahu kisah ini. Dan kita tahu Daniel diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, hari ini saya mengajak, mari kita menghadapi kehidupan. Mari kita bersama-sama menjalani kehidupan dengan pergumulan kita. Saya juga. Saya sudah 32 tahun lebih melayani. Dan saya punya banyak pergumulan berbagai macam sepanjang tahun dari awal sampai sekarang. Saya belajar untuk setia seperti Daniel, tapi saya belum mampu. Saya terus belajar dan saya memohon tuntunan Roh Kudus supaya saya dikuatkannya. Dan hari ini saya mengajak, mari bersama-sama kita belajar. Mari bersama-sama, saya, saudara, kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk memilih sikap yang kedua. Ketika punya banyak kesulitan, persoalan, terpuruk, tidak menyerah, tapi bangkit. Bangkit dengan berbagai upaya kita hadapi kehidupan. Dan kita mengandalkan Tuhan. Seperti Daniel dan seperti Paulus yang tadi menulis Filipi 4:13, dan seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Ketabahan di tengah keterpurukan. Dan hari ini saya katakan, ayo bangkitlah dari kegagalan, karena Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu memiliki ketabahan di tengah persoalan, kesulitan, masalah, keterpurukan, dan berbagai macam pergumulan. Kami tidak tenggelam, kami tidak menyerah, tapi kami akan berupaya menghadapi, dan kami bangkit, dan kami yakin Tuhan akan tolong kami. Tuhan berkati saudara kami yang sedang sakit, yang sakitnya bahkan cukup parah. Tuhan berkati saudara kami yang sedang menghadapi persoalan relasi dengan pasangan atau dengan anak yang juga cukup parah. Tuhan berkati juga yang sedang menghadapi persoalan ekonomi yang cukup parah. Tuhan, tolonglah. Tolonglah ya Allah, supaya kami tidak terkubur dalam masalah, tidak tertunduk lesu dan menyerah, tapi kami mampu untuk bangkit dan berupaya. Dan kiranya Roh Kudus menguatkan dan menolong kami. Tolonglah kami ya Allah. Inilah yang kami pinta. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.